Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yonathan Wirye J. Willion, mahasiswa kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian dari tesis saya yang berjudul Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pembubaran Perseroan Terbatas secara Melawan Hukum, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 52 PDTG 2023 PN Jombang. Permasalahan penelitian ini berangkat dari putusan Pengadilan Negeri Jombang tersebut, di mana PT AM awalnya didirikan oleh HM, LA, dan NS. Namun, saham milik NS kemudian dialihkan hingga berujung kepada TSJ. Suatu ketika, LA mengajukan permohonan kepada Notaris MSH untuk dibuatkan akta pembubaran PT AM. Notaris MSH kemudian membuat akta pembubaran yang ditandatangani oleh HM, LA, dan NS. Padahal NS bukan lagi pemegang saham dari PT AM. Kemudian akta tersebut juga dibuat tanpa adanya keputusan RUPS. Atas akta pembubaran PT tersebut, HM mengajukan gugatan PMH terhadap Notaris MSH. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pembubaran PT tanpa keputusan RUPS. Novelty dari penelitian ini adalah penelitian ini menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pembubaran PT tanpa keputusan RUPS, topik yang belum pernah diteliti sebelumnya. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana pemenuhan syarat formil dan material oleh notaris dalam proses pembuatan akta pembubaran PT. Kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris yang membuat akta pembubaran PT tanpa RUPS, baik dalam perspektif hukum perdata, ketentuan UUJN, maupun kode etik notaris. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu menelaah hukum sebagai sistem norma melalui studi kasus putusan. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yakni buku dan jurnal, serta wawancara dengan praktisi notaris, yakni Notaris Ruli Iskandar dan Notaris Winarto Wiryo Martani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pembubaran PT AM tidak memenuhi syarat formil dan syarat material akta notaris. Untuk syarat formil, berdasarkan pasal 1868 KUH PER dan pasal 16 UUJN, syarat formil akta notaris adalah dibuat berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan notaris. Dalam kasus ini, akta pembubaran PT AM tidak dibuat berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang karena tidak dibuat berdasarkan keputusan RUPS, sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 142 ayat 1 UU PT, sehingga syarat formil akta pembubaran PT tidak terpenuhi. Untuk syarat material, berdasarkan pasal 1320 KUH PER, syarat sahnya perjanjian adalah yang pertama, adanya kesepakatan, kedua, kecakapan para pihak, ketiga, suatu pokok persoalan tertentu, dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Dalam kasus ini, akta pembubaran PT AM tidak dibuat berdasarkan kesepakatan yang sah, karena tidak ditandatangani oleh TSJ sebagai pemilik 40% saham dari PT AM. Alhasil, syarat material akta pembubaran PT AM juga tidak terpenuhi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa notaris bertanggung jawab secara perdata, UUJN, dan kode etik notaris. Berdasarkan pasal 1365 KUH PER, terdapat 4 unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Notaris MSH membuat akta pembubaran PT AM tanpa adanya keputusan RUPS, sehingga bertentangan dengan pasal 142 UU PT, sehingga unsur PMH terpenuhi. Unsur kedua adalah kesalahan. Notaris lalai dan tidak cermat karena tidak memverifikasi dokumen dan risalah RUPS, dan menerima keterangan secara sepihak dari LA, sehingga unsur kesalahan pun juga terpenuhi. Unsur yang ketiga, kerugian. Penggugat kehilangan hak atas PT AM dan aset PT AM akibat pembubaran PT AM yang tidak sah, sehingga unsur kerugian juga terpenuhi. Yang keempat adalah hubungan kausal. Kerugian tersebut terjadi sebagai akibat langsung dari akta pembubaran yang cacat hukum, sehingga unsur kausalitas juga terpenuhi. Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut, notaris MSH secara yuridis dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan pasal 1365 KUH PER.
Kemudian notaris MSH juga bertanggung jawab menurut UU JN karena telah melanggar pasal 16 ayat 1 UU JN karena notaris tidak seksama dalam membuat akta pembubaran PT karena tidak melakukan verifikasi adanya keberadaan keputusan RUPS. Alhasil, notaris MSH juga dikenai sanksi teguran tertulis berdasarkan putusan MPW nomor 25. Selain itu, notaris MSH juga bertanggung jawab menurut Kode Etik Notaris karena notaris MSH tidak independen dan menimbulkan kerugian bagi pemegang saham PT AM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah notaris yang membuat akta pembubaran PT tanpa keputusan RUPS telah melanggar syarat formil dan material akta notaris sehingga bertanggung jawab secara perdata menurut ketentuan UU JN dan Kode Etik Notaris. Sekian presentasi dari saya, semoga pemaparan saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.